mungkin juga perlu tahu jika ini baru tahap awal karena masih ada banyak pemain-pemain keturunan hebat yang siap membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, saat ini tercatat ada ratusan pemain keturunan Indonesia yang tengah berkarir sebagai pemain sepak bola profesional. Dan inilah cerita selengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tika Put Official. Kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Ya apa kabare ya? Apa tak kengken kabare? Apa rungana nu apa kereba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Baru saja sudah kita saksikan cuplikan video tentang potensi besar pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang dinaturalisasikan ke Indonesia. Masih banyak stok, tapi kita tidak akan bicarakan ini. Kita akan membahas jiran kita, karena Indonesia kan sudah banyak atau menaturalisasikan orang-orang keturunan untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Nah, ini jiran kita Malaysia juga pengen ikut-ikutan, istilahnya kan untuk menaturalisasi keturunan Malaysia kan, seperti itu. Kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Ya memang akhir-akhir ini banyak akun-akun fanbase, akun-akun scouting Malaysia yang mengklaim bahwa mereka mempunyai pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Jerman. Jadi dia menyebutkanlah nama-nama tersebut, dan akhirnya Presiden FAM, PSSI-nya, Ketua PSSI-nya Malaysia ini angkat bicara bahwa itu banyak yang palsu. Jadi data-datanya itu banyak yang palsu, banyak yang cuma sekedar klaim-klaim aja lah begitu. Ya menurut gua nih Malaysia nih butuh orang seperti Hamdan Hamedan nih. Ya kita tahu di Indonesia untungnya ada orang seperti Hamdan Hamedan yang ditunjuk oleh Kemenpora. Jadi tugasnya itu memfilter, memvalidasi apakah benar pemain tersebut punya keturunan. Ya, kita tahu Hamdan saat ini ada di staf Kemenpora bidang diaspora. Jadi kita tahu nih keabsahan, kebenaran bahwa pemain tersebut adalah pemain keturunan. Ya gimana nih ya, apakah FAM butuh menaturalisasi Hamdan Hamedan nih untuk pekerjaan tersebut atau gimana nih? Kocak sih menurut gue nih, negara memang masalah klaim-klaim yang paling jagonya ya, paling jago lah menurut gue Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bersiap untuk segera melakukan naturalisasi terhadap Josh Brownhill. Josh Brownhill adalah seorang pemain gelandang tengah memperkuat Burnley sejak musim dingin 2020 ketika dibeli dari Bristol. Ada hal menarik dari Brownhill. Brownhill ternyata pernah menimba ilmu di Akademi Manchester United. Josh Brownhill mencatatkan 106 penampilan di Liga Inggris bersama Burnley. Media-media Malaysia ramai memberitakan naturalisasi ini. Disebut-sebut Josh Brownhill masih punya darah keturunan Malaysia dari neneknya. Selain itu, Brownhill juga belum pernah memperkuat timnas Inggris senior ataupun bermain di timnas Inggris kategori kelompok umur. Gelandang berusia 28 tahun ini sudah mengemas 28 penampilan dengan 3 gol di Liga Inggris. Sementara ini, belum ada jawaban resmi dari FAM dan Brownhill soal kabar naturalisasi. Namun pada sosial media pribadinya, Brownhill sudah banyak dapat ajakan untuk memperkuat timnas Malaysia. Boleh eratkan hubungan antara satu sama lain, dan juga bila ada sikap persefahaman antara satu sama lain, sebab sukan ialah satu, tidak bangsa, agama. Tidak mustahil satu hari nanti kita akan menyaksikan pasukan yang dibarisi masyarakat Rohingya menyertai Liga Malaysia. Usaha untuk mendaftarkan pasukan yang disertai etnik Rohingya ini untuk beraksi di Liga Negara kini sedang siap dilaksanakan. Hari ini aku nak perkenalkan dekat korang satu kelab bola sepak Rohingya yang bertapak di Malaysia yang diberi nama Rohingya Football Club, RFC. RFC ditubuhkan pada 10 Januari 2015 di Kuala Lumpur. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan anak-anak muda pelarian Rohingya di Malaysia supaya diorang tidak terjebak
nampaklah dengan gejala negatif. Selain itu, RSC ini juga menjadi satu platform lah untuk masyarakat Rohingya dekat Malaysia ni beramah mesra dengan rakyat tempatan. Kalau based on diorang punya Facebook page, RSC ni kira aktif jugalah. Dengan anggaran 120,000 pelarian Rohingya dekat Malaysia ni, diorang berjaya organize satu tournament peringkat kebangsaan, iaitu di peringkat Malaysia, yang diberi nama Rohingya Champion League Cup. Dekat Malaysia ni bukan Selangor je yang ada Champion League, pelarian Rohingya pun ada Champion League diorang sendiri. Nak cerita pasal keaktifan RSC ni, diorang kerap juga buat friendly dengan NGO, media-media tempatan, pasukan-pasukan tempatan bola sepak kita. Inilah untuk merapatkan ukhuwah gitu. Selain itu, pada 11 Februari 2019, wakil RSC ni pernah membuat kunjungan ke Wisma FAM untuk membincangkanlah bentuk kerjasama yang boleh diwujudkan di antara kedua-dua pihak. Tapi aku rasa setakat itu je lah, sebab sehingga hari ni FAM tak pernah umumkan sebarang bentuk kerjasama dengan RFC ni. Manalah tahu kan, tiba-tiba FAM bagi RFC ni main dekat Liga Malaysia, fight dengan JDT Kedah Pahang tu. Jadi aku rasa penubuhan RFC ni baiklah untuk pelarian Rohingya dekat Malaysia ni. Lagipun diorang perlukan sesuatu lah untuk melupakan seketika penderitaan diorang untuk survive dalam dunia ni. Dan RFC ni juga boleh jadi satu tamparan hebat lah untuk kita yang serba-serbi cukup lah sebenarnya untuk tubuhkan satu kelab bola sepak komuniti. Tetapi kenapa kita tak buat? Tetangga kita di ASEAN. Tapi tunggu, mereka mungkin juga perlu tahu jika ini baru tahap awal karena masih ada banyak pemain-pemain keturunan hebat yang siap membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, saat ini tercatat ada ratusan pemain keturunan Indonesia yang tengah berkarir sebagai pemain sepak bola profesional. Dan inilah cerita selengkapnya, teman-teman. Jutaan orang keturunan Indonesia di dunia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia, negara Indonesia jelas punya banyak penduduk yang juga menempati negara-negara lainnya. Itu kenapa ada banyak orang dengan garis keturunan Indonesia yang tinggal di beberapa negara selain Indonesia. Tak main-main, jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan di tiap negaranya. Di Belanda, menurut sensus penduduk tahun 2019, ada sekitar 358.000 warga keturunan Indonesia di Belanda. Jumlah itu sekitar 2% dari jumlah total penduduk negara Belanda. Banyak dari mereka berasal dari Maluku dan sudah tinggal di Belanda sejak periode 1945 hingga 1959, yang merupakan masa di mana banyak orang Indonesia yang pergi untuk menetap di Belanda karena menikah atau sebagainya. Dampaknya, dengan jumlah yang begitu banyak, terdapat banyak pula atlet keturunan Indonesia yang sukses mengharumkan negara kincir angin tersebut. Di antaranya adalah Ranomi Kromowidjojo, peraih 3 medali emas di Olimpiade Beijing dan London, Giovanni van Bronckhorst, yang merupakan mantan pemain sekaligus kapten timnas Belanda, Robin van Persie, Roy Mackay, Mark van Bommel, hingga yang terbaru adalah Tiani Reuter. Oke ya, seharusnya kan teori alam Melayu, diaspora orang Malaysia itu kan di mana-mana. Katanya kan begitu, teori alam Melayu kan orang Melayu itu sampai Madagaskar, sampai Taiwan, sampai mana-mana lah. Harusnya orang Malaysia untuk menaturalisasikan orang-orang keturunan Malaysia harusnya lebih mudah. Logikanya kan begitu, karena kan mereka banyak. Orang Melayu itu ada di mana-mana, katanya kan gitu. Dulu zaman mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kan menyebutkan bahwa orang Suriname juga orang Melayu, katanya kan, Madagaskar, terus sampai Taiwan segala macam lah, alam Melayu sebutannya kan begitu. Kalau seperti itu harusnya orang Malaysia itu lebih mudah, karena kan keturunannya lebih banyak daripada orang Indonesia kan gitu. Harusnya begitu. Ya, ini ya mau tidak mau harimau Malaya juga harus seperti Garuda, harus mencari naturalisasi yang punya keturunan kan gitu.
Kalau Indonesia kan emang menaturalisasi pemain tuh punya darah keturunan Indonesia. Nah, kalau orang Malaysia, karena beliau pernah mengatakan teori alam Melayu itu luas, harusnya lebih mudah. Kan dikatakan kan dulu luas sekali ya. Terus juga alam Melayu itu meliputi seluruh Asia Tenggara, tambah Australia, ditambah Madagaskar, Suriname, segala macam. Itu harusnya dia lebih mudah untuk mencari pemain-pemain keturunan Malaysia. Kita doakan saja semoga dia juga bisa menemukan pemain-pemain keturunan Malaysia. Kalau Indonesia sih banyak stoknya kan gitu Indonesia. Tapi kan di video pertama kan sudah dikatakan udah ratusan lah pemain bola yang merumput di Eropa itu punya darah keturunan Indonesia itu banyak. Harusnya Malaysia lebih banyak karena kan dia mengklaim alam Melayu kan begitu loh. Oke ya, cukup sekian kita pembicaraan ini tentang menaturalisasikan pemain-pemain keturunan. Keturunan kalau saya memang mencari keturunan Indonesia kan, kalau Malaysia harusnya kan juga mudah karena kan dia luas toh alam Melayu, harusnya dia lebih mudah juga dan memanfaatkan. Seperti tadi video kan juga ada orang Rohingya yang sekarang di Malaysia kan, itu juga bisa dimanfaatkan untuk dinaturalisasi menjadi timnas harimau Malaya biar lebih kuat kan begitu ya. Oh ya, cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tegabut Pak Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.